Ya, setelah sempat menuai pro dan kontra, format debat yang sebelumnya yakni menghadirkan capres dan cawapres dalam satu panggung akhirnya disepakati oleh KPU bersama dengan 3 tim pemenangan capres-cawapres. Lantas bagaimana persiapan ketiga paslon untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024? Berikut selengkapnya. Setelah sempat menuai polemik, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya mengetuk palu teknis debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. KPU memutuskan capres dan cawapres berada di panggung debat secara berdampingan. KPU berdalih akan membedakan porsi bicara para kontestan, capres dan cawapres. Lantas, apakah debat ini menjadi paripurna bagi publik untuk menentukan pilihan pemimpin bangsa ke depan? Ataukah hanya gimmick yang lagi-lagi dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon? Tolong dikonfirmasi yang menerangkan orang yang mendapatkan kesempatan saat itu. Misal ketika capres ya capres. Ya kalau saya melihat ya agak gimana ya. Ya silakan sajalah gitu loh. Tapi ya aneh gitu kan, ya kenapa harus hadir dua-duanya, tapi disepakati kan kita semua ya kan, ya kita ikut saja, kita ikut saja. Jadi gitu. capres cawapres dalam satu panggung begitu ya, Iya, meskipun misalnya silakan debat saja. Kalau kami sih capres. pengennya misalnya terutama cawapres ya. Kalau tidak diatur di Undang-Undang 277 itu ada format 32. Kalau kami pengennya bahkan dikasih kesempatan yang lebih ke cawapres gitu loh. Sebab secara subjektif ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan orang sudah banyak terekspos gagasan-gagasan beliau, pidato-pidato beliau, ya kan, tindakan beliau dan lain sebagainya. Ikut debat aja berapa? 3 kali kan sudah kan? Ini mau ke 4 gitu kan? Tapi kan kita belum memberikan kesempatan kepada Mas Gibran gitu kan ya. Tapi di undang-undang itu bukan hanya norma PKPU, terutama di penjelasan 277 itu kan 3-2. Nah itu dia. Nah jadi kalau misalnya tampil berdua-dua ya, apa ya, maknanya apa ngapain juga itu kan. Ada yang mendampingi gitu kan, apa diperlukan ya, apa perlunya gitu. Itu. Ada 4 pihak, Kan masing-masing paslon hadir tuh. Ya, ada 4 pihak kan dari KPU dan masing-masing kandidat kita ada 3 perwakilan di sana. Artinya kalau sudah diumumkan oleh KPU, artinya sudah ada konsensus dong. Ya. Baik dari kubu 01, kami 02 maupun 03 dan KPU. Saya 1, pikir 2, 3 nggak ada kosongnya. Ya, pokoknya oh ya 1, 2, 3 ya. Artinya usulan itu dari masing-masing paslon juga atau siapa yang mengutus pertama kali atau mengusulkan pertama kali itu siapa sebetulnya dalam rapat? Ya nanti harus dibuka aja sama KPU yang mengusulkan seperti apa. Kalau dari kami format apapun itu ya, yang terbaik adalah bagaimana masing-masing kandidat itu bisa dieksplorasi. Satu, ya, dia bisa mengartikulasikan gagasannya, visi misinya. 2, dia bisa diuji oleh panel ahli. 3, dia bisa diuji gagasannya oleh publik yang hadir, audiens. Yang keempat adalah dia bisa diuji bagaimana adu gagasan sesama kandidat. Itu, sehingga kita bisa melihat diuji panel dia bisa, diuji sama audiens dia bisa, diuji sesama kandidat dia bisa. Sehingga kita akan bisa mengeksplorasi lebih jauh, mempertajam gagasan dia ini orisinal atau tidak. Begitu. Sehingga kita bisa membuat diferensiasi. Apa diferensiasi Amin Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud dengan secara baik. Kalau Bang Juta gimana? Ini kalau coba kita lihat nih, kita fokus ke 02 misalnya ya. 2 nggak ada 02. Oke. Ini soal tadi juga disampaikan soal Mas Gibran itu diam aja udah tinggi gitu ya. Kalau nggak salah membawa elektabilitas. Mas Habib pernah bilang naik 11% gitu ya. Ya memang justru sebagai konsultan politik saya pun akan selalu bilang Mas Gibran ini lebih baik diam. Karena semakin banyak bicara, semakin blunder gitu loh. Karena semakin persoalan saja asal tidak apalagi sulfat bicara kan begitu. Itu kan nah itu kita memang menginginkan yang penting kan tidak namanya adu gagasan itu. Bang Habib satu dulu. Jadi memang soal adu gagasan itu Mas Habib, itu kan kalau kita runut ini Mbak, ini kan jawabannya banyak berbeda. Kenapa berbeda? Itu pertama kali ada statement soal debat cawapres dihapuskan, itu Mas Gibran ketika ditanyain, beliau menyerahkan ini kepada KPU. Beliau tidak ada statement jelas, saya siap berdebat. Atau setidaknya beliau menyampaikan bahwa ya harusnya harus ada begitu. Jadi statementnya beda loh. Kenapa ini ada perubahan? Boleh kita lihat Mbak, 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, ada di media, salah satu media besar juga di Indonesia ini, itu ada membuat polling di platform IG maupun di X gitu,
bahwa sebenarnya ketika ditanyakan susah ya, kalau apakah sudah memang tukang adu gagasan ini debat perlu begini untuk aja capres dan manipulasi. cawapres, 86% mengatakan harus ada debat cawapres itu. Bentar, Justru Bang Jutan, sorry, apa yang Anda sampaikan ini, Anda ingin bicara apa? saya kita mau bicara mengatakan pihak dari 02 melihat bahwa ternyata yang menginginkan harus ada debat cawapres itu lebih banyak daripada yang menginginkan tidak harus ada debat cawapres itu. Ya, kalau kemarin ada klaim soal di atas 50% survei, itu kan bisa dilihat, loh, kok sedikit sekali yang tidak menginginkan adu gagasan ini. KPU akan menggelar total 5 kali debat Capres-Cawapres. Debat perdana akan berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Adapun tema debat perdana yang diangkat yakni mengenai isu hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Tim TV One mengabarkan.